Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 7, di sini kami ingin mempresentasikan mengenai tugas yang telah diamanahkan oleh yang terhormat Ibu Miss Narsyam selaku dosen pengampu kewarganegaraan kelas 63 yang berjudul Penegakan Hukum yang Berkeadilan Terhadap Kasus Korupsi di Indonesia. Namun sebelumnya, kami mohon izin kepada audiens yang berbahagia agar kami dapat memperkenalkan diri kami. Karena ada nih pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Saya Anissa Mawardani Putri dengan nomor BP 2110531021 dari jurusan akuntansi, dan di lain tempat ada rekan saya, Helena Vidya selaku penyaji 2, Muhammad Bimantara Elang Kinantan sebagai penyaji 3, Nur Hasanah Rambe selaku penyaji 4, dan Tegar Subakti selaku penyaji 5. Next. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja membahas mengenai materi pada presentasi kali ini. Apa sih sebenarnya adil, berkeadilan, korupsi, maupun penegakan hukum ataupun penegakan hukum yang berkeadilan terhadap kasus korupsi di Indonesia. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adil adalah tidak memihak salah satu pihak karena tujuan tertentu dan memihak pada suatu yang benar. Kemudian, penegakan hukum sendiri adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegak dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan menurut sudut pandang para ahli, menurut Sir Jono Sukanto, dalam kutip 1983 ayat 3, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap-sikap maupun tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Next. Selain itu, korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, corruption, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, dan merugikan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah tindakan melawan hukum, tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri ataupun orang lain yang berakibat merugikan negara serta perekonomian negara. Next. Jadi apa saja nih unsur-unsur dari korupsi sendiri? Secara umum, unsur-unsur korupsi sebagai berikut. 1. Perbuatan yang secara sadar dan sengaja melawan hukum. 2. Perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan. 3. Perbuatan yang menyalahgunakan kesempatan. 4. Perbuatan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi milik sendiri. 5. Merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya penegakan hukum yang berkeadilan terhadap kasus korupsi adalah upaya yang dilakukan untuk menegakkan norma-norma hukum tanpa memihak pada koruptor dan bertindak tegas pada siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi tanpa terkecuali dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan diulas dan dibahas oleh rekan saya, Helena Vidya. Kepada Helena Vidya, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Kali ini ada jenis-jenis korupsi dan sanksi korupsi. Terdapat 7 jenis tindak pidana korupsi yang sering terjadi di Indonesia yang termuat dalam undang-undang sebagai berikut. 1. Korupsi menyebabkan kerugian negara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang kedua ada korupsi suap-menyuap. Suap-menyuap dapat diartikan sebagai upaya memberi atau memberikan sesuatu baik berupa hadiah ataupun menjanjikan suatu kepada pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, dan advokat dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain di mana ini bersifat merugikan beberapa pihak. Yang ketiga ada korupsi penggelapan dana dalam jabatan.
yaitu korupsi dalam bentuk penggelapan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau bukan pegawai negeri yang diberi tugas melaksanakan jabatan dan dia menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, merusak bukti, membiarkan atau membantu orang lain merusak bukti. Yang keempat ada korupsi pemerasan, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan negara dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, menerima bayaran, atau membayar pembayaran dengan potongan untuk mengenakan sesuatu bagi dirinya, memotong pembayaran pegawai negeri atau penyelenggaraan negara lain. Di mana hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 huruf D, E, dan F, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang kelima ada korupsi perbuatan curang. Perbuatan curang sendiri meliputi pemborongan, ahli bangunan, pengawasan proyek, rekanan TNI ataupun Polri, petugas yang mengawasi penyerahan barang, penerimaan penyerahan bahan bangunan yang berbuat curang, atau memberikan perbuatan curang atau membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan orang, keamanan barang maupun negara. Di mana hal ini diatur sanksinya dalam Undang-Undang Pasal 7 huruf A, B, C, dan D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang keenam ada korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan. Korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan merupakan suatu kondisi di mana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan atau menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Untuk sanksi jenis korupsi ini terdapat dalam Pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang terakhir ada korupsi gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Setiap gratifikasi dianggap suap oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kepentingan serta tugasnya yang tidak melaporkan pemberian tersebut kepada KPK. Untuk korupsi gratifikasi ini diatur sanksinya dalam Pasal 12B Undang-Undang dan Pasal 12C. Untuk semua jenis tindakan korupsi tentu memiliki sanksi tersendiri, di mana sanksi tersebut sudah sangat jelas diatur dalam undang-undang. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Helena Vidya. Materi selanjutnya akan dibahas dan diulas oleh rekan saya Muhammad Bimantara. Kepada Muhammad Bimantara, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator dan Helena. Kali ini saya akan melanjutkan faktor penyebab maraknya tindak pidana korupsi. Dan faktor penyebab korupsi ini ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab korupsi yaitu yang pertama tuh kurang melekatnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kurangnya melekatnya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menyebabkan dia lalai dan kafir dan akan nikmat, sehingga ia hanya mengejar nikmat duniawi dan berani melakukan segala sesuatu atau menghalalkan segala sesuatu yang dapat merugikan orang lain dan mengambil hak-hak orang lain. Dan contohnya yaitu beberapa kasus korupsi yang terjadi. Yang kedua, sifat tamak atau rakus dari manusia itu sendiri. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus, sudah berkecukupan tapi serakah, mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu dalam diri sendiri, yaitu sifat tamaknya sendiri dan atau rakus. Yang ketiga, moral yang kurang kuat. Seorang yang moralnya tidak kuat atau lemah cenderung masih tergoda untuk melakukan tindak korupsi. Godaan itu berasal dari atasan, teman-teman sebaya gitu kan, atau bawahannya atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk melakukan tindak korupsi. Yang keempat, gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang untuk melakukan tindak konsumtif. Perilaku konsumtif itu bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai atau akan membuka peluang
untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi tujuannya. Salah satunya adalah tindakan dengan korupsi. Lanjut ke bawah. Lalu faktor-faktor eksternal pada penyebab korupsi yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Pada umumnya, jajaran dari oknum tertentu tentu sudah menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat dari sifat tertutup ini, pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Nilai-nilai di masyarakat kondusif, nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi dan antaranya yaitu masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat itu sendiri. Yang kedua, masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Ketiga, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila mereka aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Aspek ekonomi. Dalam rentang kehidupan, ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas yang antara dalam melakukan tindak korupsi. Dan ketiga, aspek politis. Menurut Raharjo, bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk memenuhi orang-orang agar bertindak laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai satu lembaga yang diorganisasikan sebagai politik. Melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya, dan dengan demikian, instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi. Yang keempat, aspek organisasi. Aspek organisasi yang terjadi faktor penyebab korupsi yaitu adalah kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, dan lemahnya pengawasan. Yang kelima ada aspek hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan di sisi lain lemahnya penegakan hukum. Ini bisa meliputi antara yang didiskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas tegas atau non-lex serta sehingga multi tafsir sehingga sanksi yang terlalu ringan. Yang terakhir, aspek sosial. Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum Fiores mengatakan bahwa lingkungan keluarga lah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Sekian, saya lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Bimantara. Materi selanjutnya akan diulas dan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Hasanah Rambe. Kepada Nur Hasanah Rambe, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan. Materi yang akan saya presentasikan adalah dampak korupsi. Dampak yang ditimbulkan oleh korupsi secara umum. Korupsi dapat mengikis kemampuan institusi dari pemerintah karena pengabdian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikkan jabatan bukan karena prestasi. Selain itu, korupsi juga menjadi sebuah tantangan serius dalam membangun ketahanan nasional. Di dalam dunia politik, korupsi dapat mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan proses formal. Selain ini, dampak korupsi di berbagai aspek bidang kehidupan yakni sebagai berikut. Yang pertama, bidang ekonomi. Dampak yang ditimbulkan korupsi dalam aspek ekonomi sebagai berikut. 1. Melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. 2. Menurunnya investasi. 3. Meningkatnya kemiskinan. 4. Meningkatnya ketimpangan pendapatan. Dampak masif korupsi terhadap ekonomi. 1. Penurunan produktivitas. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan tidak adanya investasi membuat produktivitas menurun. Hal ini menghambat perkembangan terhadap sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik. Next. 2. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Adanya korupsi mempersulit pembangunan ekonomi karena menyebabkan
distorsi, dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga. Hal ini dikarenakan kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korupsi, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik. Korupsi mengakibatkan jalan rusak, jembatan ambruk, kereta api terguling, beras tidak layak makan, ledakan tabung gas, bahan bakar merusak kendaraan masyarakat, angkutan umum tidak layak, bangunan sekolah ambruk. Hal ini dikarenakan uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan perbaikan fasilitas umum dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas malah dikorupsi oleh oknum tertentu yang serakah dan tidak bertanggung jawab, di mana barang-barang untuk pembangunan dibeli dengan harga murah dan kualitas yang kurang bagus sehingga menyebabkan fasilitas dan pembangunan yang tidak berkualitas. Next. Menurut pendapatan dari sektor pajak, APBN sekitar 70% dibiayai oleh pajak. Pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang. Penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali oknum pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Meningkatnya utang negara. Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Hal ini dikarenakan besarnya pengeluaran negara tidak mampu tertutup oleh pendapatan negara, karena sebagian besar pendapatan negara tersebut dikorupsi oleh oknum yang serakah dan tidak bertanggung jawab. Kedua, bidang politik. Praktik korupsi yang meluas dalam politik dapat menyebabkan rusaknya demokrasi. Selain itu, dapat memicu terjadinya instabilitas sosial. Dampak terparahnya dapat menyebabkan terjadinya selanjutnya hambatan dalam penegakan hukum berkeadilan terhadap kasus korupsi di Indonesia. Yang pertama, hambatan struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya egoisme sektoral dan institusional yang menjerumus pada pengajuan sebanyak-banyaknya untuk sektor dan investasinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional. Dua, hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya masih adanya sikap sungkan dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat mengumbar penanganan tindak pidana korupsi, kurang terbukanya pemimpin instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi. Next. Ketiga, hambatan instrumental, yaitu hambatan yang sebelumnya. 4, hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik atau komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel, yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya kurang komitmennya manajemen atau pemerintahan dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum, kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah, tidak independennya organisasi pengawas, kurang profesionalnya sebagai besar aparat pengawasan, kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya sistem. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Hasanah Rambe. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibahas dan diulas oleh rekan saya, penyaji kelima, yaitu Tegar Subakti. Kepada Tegar Subakti, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan mengenai upaya penegakan hukum berkeadilan terhadap kasus korupsi di Indonesia. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menegakkan hukum yang adil terhadap korupsi serta tata cara pemberantasan korupsi sebagai berikut. Yang pertama, mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Yang kedua, memperkuat transparansi, pengawasan, sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan prinsip rule of law, memperkuat budaya hukum, dan memperdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Langkah-langkah prioritas ditunjukkan pada peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan penyempurnaan materi hukum pendukung. Next. Zoom-nya N. 4. Tampaknya memasukkan ke lembaga pemasyarakatan atau penjara bagi koruptor bukan merupakan cara yang menjerahkan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Apalagi dalam praktik lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat tidak ada bedanya dengan tempat di luar. Oleh karena itu muncul istilah lembaga pemasyarakatan dengan fasilitas dan pelayanan mewah. Melihat pada kondisi seperti ini, maka perlu diperkirakan cara lain agar orang merasa malu dan berpikir panjang untuk melakukan korupsi. Cara yang dapat dilakukan antara lain adanya ketentuan hukum tetap atas kasus korupsi melalui media massa. Ketentuan ini selain untuk memberikan informasi kepada publik juga sekaligus sebagai sanksi moral kepada sanksi pencabutan hak kepada terdakwa kasus korupsi. Hal ini sangat penting untuk memberikan pembelajaran bahwa pengemban jabatan publik adalah pribadi yang bermoral dan berintegritas tinggi. Yang kelima itu penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. SDM penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi. Sudah saatnya diakhiri ego sektoral dan ego institusional di antara lembaga penegak hukum. Negara juga perlu memikirkan bagaimana agar tingkat kesejahteraan para penegak hukum itu baik, tidak berkekurangan dan menjadi penegak hukum yang bersih dan berkeadilan dan tidak hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Namun dalam menegakkan hukum harus sama tujuan tanpa melihat jabatan dan sebagainya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi stigma negatif di kalangan masyarakat terhadap penegak hukum. 6. Penegak hukum harus benar-benar menegakkan hukum secara asas berkeadilan, yang tidak memihak ke salah satu, namun melihat pada sisi dan sudut yang benar. Karena penegak hukum merupakan landasan utama terberantasnya praktik-praktik korupsi di Indonesia. Next. 7. Setiap manusia yang bernyawa harus mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, karena pada dasarnya korupsi itu dapat dikendalikan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dan meyakinkan diri bahwa tindak korupsi itu dapat memberikan kemudaratan bagi diri sendiri maupun orang banyak. Karena kesadaran dari diri sendiri lah yang amat berpengaruh besar dalam meminimalisir jumlah kasus ataupun masalah korupsi di Indonesia. Selain itu, peran masyarakat dan generasi muda juga diperlukan dalam pemberantasan korupsi, di mana masyarakat dan generasi muda harus turut berani memberikan kontribusi dan suara saat mengetahui bahwa ada ketidakadilan dan dalam penegakan hukum dan berbagai masalah, terutama masalah korupsi. Karena korupsi merupakan kejahatan besar. Dapat kami katakan demikian karena koruptor tidak hanya mencuri harta satu manusia, namun koruptor mencuri harta seluruh masyarakat Indonesia dan membawa kemudaratan bagi kemiskinan bagi banyak orang. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, dengan berakhirnya materi yang dijelaskan oleh rekan kelima kami, yaitu Tegar Subakti, maka berakhirlah pula presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf kami mohon maaf, semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.